Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022 dengan tema renungan jujur di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima sabdanya. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu Perubahan Besar. Mari kita pujikan bersama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang celang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara, segera setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah mencari mereka. Namun mereka berusaha bersembunyi dari Allah. Ketika Allah bertanya mengenai apa yang telah mereka lakukan, mereka berusaha menghindar dengan menunjuk kesalahan orang lain. Mengaku salah memang tidak mudah, bahkan di hadapan Allah. Padahal kita tahu bahwa Allah Maha Tahu. Mazmur hari ini mengajar dan mengajak kita untuk bersikap jujur di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11 merupakan dasar perenungan firman yang akan kita renungkan pagi hari ini. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu. Hingga pagi ini kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga mohon pencerahan dari Tuhan supaya kami dapat menjadikan firman ini sebagai tuntunan hidup kami di dalam kami melakukan hidup sehari-hari.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju padamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita oleh orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemazmur mengawali dan mengakhiri mazmurnya dengan menekankan pentingnya kejujuran. Di bagian awal mazmur ini, mereka yang tidak berjiwa penipu disebut berbahagia karena dosanya diampuni. Dan di bagian akhir mazmur ini, orang-orang jujur disebut bersukacita karena mereka dikelilingi dengan kasih setia Tuhan. Kita tahu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang berdosa. Maaf, kita tahu bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Dan dosa memisahkan manusia dari kasih Tuhan. Namun, mereka yang jujur di hadapan Tuhan akan mendapatkan pengampunan dan akan kembali berada dalam naungan kasih-Nya. Itulah sebabnya orang-orang yang jujur akan berbahagia dan bersukacita. Pemazmur melanjutkan pengajarannya dengan menceritakan pengalaman pribadinya ketika ia bergumul dengan dosa. Selama berdiam diri tidak mengakui dosanya, ia sangat menderita. Penderitaannya yang diungkapkannya yaitu tulang-tulang yang lemah dan sumsum yang kering. Mungkin merupakan penyakit fisik, namun cukup jelas bahwa penderitaan batinnya sangat besar. Ia mengeluh sepanjang hari karena hukuman yang keras dari Tuhan. Tanganmu menekan aku dengan berat. Pemazmur terbebas dari semua bentuk penderitaan dan tekanan itu setelah ia memutuskan untuk mengakui semua dosanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, berdasarkan pengalaman pribadinya, pemazmur mendorong umat Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan selagi ada kesempatan. Ayat 6, selagi dapat ditemui. Pemazmur juga mengingatkan agar mereka tidak menunggu sampai Tuhan memaksa. Mereka seperti kuda dan bagal. Pengakuan dosa tidak boleh ditunda-tunda dan harus dilakukan dengan sukarela. Mari Bapak Ibu kita renungkan.
Menyembunyikan dosa akan mendatangkan penderitaan yang panjang. Mengaku dosa akan mendatangkan pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah setiap kami memahami dan mempercayai kasih-Mu, agar setiap kami berani bersikap jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Biarlah firman pagi hari ini sungguh membuat kami bertekad untuk jujur di hadapan Tuhan, apapun yang kami lakukan yang Tuhan tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan memeriksa seluruh kehidupan kita dan mohon Tuhan menolong setiap kita mohon Tuhan menolong kita untuk menunjukkan dosa yang kita lakukan yang masih tersembunyi dari hadapannya. Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Amin.